bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Ayat 109 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Jadi ayat ini Masya Allah ya, puncaknya keyakinan, puncaknya keimanan kita ini, kita yakin seyakin-yakinnya apa yang ada di langit berupa makhluk-makhluk yang besar ya. Langit itu sendiri, belum ada meteor, planet yang mungkin besarnya entah berapa ribu kali bumi gitu. Belum lagi di atas langit ada langit lagi yang menurut sebagian riwayat hadis, langit yang pertama bila mana dibandingkan dengan langit yang kedua, langit yang pertama seperti cincin ya. Langit yang kedua seperti padang pasir. Bumi dibanding dengan langit yang pertama juga seperti itu ya. Langit yang pertama dibanding dengan langit kedua seperti itu juga, sampai langit yang ketujuh, bahkan langit yang ketujuh dibandingkan dengan arsy Allah ya seperti cincin dengan padang pasir yang sangat luas. Nah, maka di sini kalau kita sudah masuk hakikat yakin, hakikat iman, semua itu adalah miliknya Allah. Apa yang ada di bumi ya, mungkin punya pangkat dan jabatan, mungkin punya kegagahan dan kegantengan, kecantikan untuk ibu-ibu ya. Mungkin punya anak yang punya harta sekian, punya pangkat sekian, semua juga itu hanyalah miliknya Allah. Maka kalau ini sudah masuk hakikat ini, jadi apa yang kita sombongkan kalau begitu? Semua hanyalah titipan dari Allah. Dan juga di kemudian hari semua akan kembali kepada Allah. Harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita usahakan, ketika sudah dipanggil oleh Allah, semuanya akan ditinggalkan. Yang kita bawa di kuburan kita masing-masing adalah iman dan amal. Makanya setiap hari kita belajar menancapkan iman ke dalam hati. Supaya apa? Nanti ketika di kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka. Iman sudah nancap dalam hati, langsung kita jawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Setiap hari kita belajar sunnah-sunnah Nabi, belajar membaca sholawat, belajar cinta kepada Nabi. Nanti kalau di kuburan ditanya malaikat, man nabiyuka, langsung bisa jawab, Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyyi wa Rasuli. Baginda Nabi Muhammad utusan Allah sebagai nabiku dan rasulku. Nah, kemudian hadirin yang mulia, ayat tentang tauhid ini ya, berikutnya disusul dengan ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh perbuatan yang ma'ruf atau yang baik dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Nah, di sini ayat yang sebelumnya tadi menerangkan tentang keimanan dan ketauhidan. Segala sesuatu hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, terus digabung dengan ayat perintah
amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan tugasnya manusia, ya, terutama umat akhir zaman ini, ya, sudah jelas ukhrijat linnas. Kalian itu wahai umat, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan khairu umat, sebaik-baik umat. Bahkan di yaumil kiamah kelak, seluruh para nabi, para rasul tidak akan masuk surga sebelum yang mulia Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru nabi dan rasul yang lain, gitu. Begitu juga untuk umat-umat yang terdahulu tidak akan masuk surga sebelum umatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW masuk surga duluan. Makanya dikatakan sebaik-baik umat. Hanya saja supaya menggapai pangkat sebaik-baik umat ini ada dalam diri kita. Nah, ini Allah berikan tugas ukhrijat linnas. Kalian dikeluarkan untuk manusia, bukan diperintahkan untuk dekem di rumah. Ya Allah. Tapi ukhrijat linnas. Nah, makanya ini kalau membaca tentang hadis amar ma'ruf nahi mungkar, ya, nah, kita tuh hanya diminta itu tadi sepertiga saja, ya, atau apa, 1/10, deh. Nah, 1/10-nya saja, bukan sepertiga, 1/10-nya untuk menjaga iman kita itu 1/10-nya. Nah, makanya 1/10-nya setiap bulan hanya 3 hari, ya. Jadi kalau kita bandingkan 27 hari boleh bersama keluarga, anak, istri, cucu, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang 3 hari ini loh, nah, kita dikeluarkan untuk jumpa manusia. Nah, tugasnya ketika jumpa manusia itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kebaikan, mengajak iman, mengajak sholat, mengajak berakhlakul karimah atau ikramul muslimin, memuliakan orang-orang Islam. Jadi tugas yang luar biasa. Jadi kalau kita sedang menyampaikan agama, belajar huruf fisabilillah, kalau ditanya mana dalilnya, sudah jelas dalilnya ini. 1400 tahun yang silam, nah ini sudah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau dari segi hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW sudah jelas juga. Baginda Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Kalian semua sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sedangkan kita sudah belajar suratul Baqarah, ya, 100 sekian ayat. Ini Ali Imran saja sudah 115 kan yang terakhir ini. Allah. La ilaha illallah. Jadi perintah baginda Nabi sudah jelas, sampaikan walaupun 1 ayat. Kita sudah hafal Fatihah. Fatihah kurang lebih ada 7 ayat. Mungkin kita sudah hafal suratul Ikhlas suratul Ikhlas 4 ayat. Nah, kita sudah hafal suratul Falaq, Al-Falaq 5. Suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Nah, apa yang kita sampaikan kepada umatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita menghidupkan suasana keluar untuk berjumpa manusia, menyampaikan 1 ayat 2 ayat. Nah, ini nanti akan terjadi kebaikan-kebaikan seperti ayat yang kemarin. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang gembira hatinya, ya. Karena tanggung jawab itu sudah disampaikan, gitu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, selain kita amar ma'ruf nahi mungkar, wa tu'minuna billah. Jadi, jangan lupa kita sendiri juga belajar iman kepada Allah. Nah, tandanya iman, kita akan bergerak mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan kepada umat. Kita sampaikan juga mengamalkannya, ya. Nah, kemudian sebagian alim ulama itu menyarankan, memberikan nasihat supaya kita itu bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada umat.
hatinya ditata terlebih dahulu sebelum menyampaikan satu ayat dua ayat. Menata hati, ya Allah, apa yang aku sampaikan kepada hamba-hamba Engkau, apa yang aku sampaikan kepada saudara muslim dan muslimahku, aku sendiri Engkau berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Seperti itu. Sehingga kalau kita sudah niat, insya Allah kita pulang dari menyampaikan agama, pulang dari menyampaikan ayat-ayat Allah, pulang dari menyampaikan hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita sendiri semangat untuk amal. Kita niatkan insya Allah ya. Nah, kemudian di sini diterangkan seandainya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka mau iman kepada Nabi Muhammad, lakana khairan lahum, sungguh itu adalah lebih baik untuk mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian dari mereka memang ada yang beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani juga ada yang iman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada agama yang diturunkan kepada umat akhir zaman ini. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Bahkan sebagian diriwayatkan seandainya Nabi Isa diturunkan di akhir zaman kelak, itu sebagian orang Nasrani pun ada yang nggak mau iman akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat 111 yang artinya mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kalian niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah, selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan. Jadi ayat ini kalau orang itu memperjuangkan agama, berdakwah lah gitu, menyampaikan ilmu agama, ya ini memang kadang ada gangguan, ada tantangan gitu. Tapi gangguan itu sedikit saja gitu. Karena apa? Kalau orang menyampaikan agama Allah, tansurullaha yansurkum, bila mana kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Lah kalau orang itu sudah ditolong oleh Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Nah, tidak ada hamba satupun yang bisa mengalahkan. Kalau orang dilindungi, masya Allah, Pak Kapolres misalkan, ya, wah dia bangga, seakan-akan sudah ini aman dalam kabupaten tersebut. Nah, dilindungi oleh Pak Kapolda misalkan, apalagi dilindungi Pak Kapolri, dilindungi oleh Pak Presiden, dia sudah merasa aman dalam negara tersebut. Dan sekarang kalau yang menolong, yang melindungi adalah Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah, maka ya sudah, dia akan merasa aman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, mereka tidak akan takut, tidak akan bersedih karena sudah dilindungi dan ditolong oleh Allah. Jadi sebenarnya ini senjatanya orang iman, ya ini menolong agama Allah. Dengan dia menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Angkat dulu Syekh Uzairon, guru kita dari Temboro, itu dalam bayan beliau begitu. Ya, senjatanya orang iman sudah dakwah, pokoknya itu nyampaikan agama, mengamalkan iman, mengamalkan amal soleh, sudah itu nanti akan ditolong oleh Allah. La yadurrukum illa adza. Bahkan kalau seandainya orang-orang kafir, mereka itu memerangi orang-orang Islam yang menyampaikan agama, yuwallukumul adbar, mereka akan berpaling kalah. Nah, sejarah sudah membuktikan ya, pahlawan kita di negeri tercinta Indonesia ya, yang khususnya di Surabaya tanggal 10 November ya toh, Masya Allah, dengan persenjataan yang sangat-sangat sederhana, hanya bambu runcing. Nah, musuhnya itu sudah Masya Allah punya helikopter, punya pesawat tempur, ya, bisa menjatuhkan bom dari langit ya. Ya katanya kok malah bom yang dijatuhkan dari langit datang di bumi, jatuh di bumi berubah jadi pepaya. Allah. La ilaha illallah. Nah inilah hadirin yang mulia, para alim ulama, para umara, pejabat, rakyat bersatu
untuk melindungi manusia supaya kekal dalam menyembah Allah, akhirnya ditolong oleh Allah. Ya, makanya ini tidak bisa dipungkiri sejarah itu. Gitu. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu sekali-kali tidak akan menemukannya kebiasaan Allah atau aturan Allah yang sudah lewat, tabdila, perubahan tidak akan bisa. Gitu. Jadi ulama-ulama kita, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin juga, wali-wali Allah, dai-dai Allah, menolong agama Allah, akhirnya beliau ditolong oleh Allah. Bila mana kita kerjakan, nah ini juga kita akan ditolong oleh Allah. Nah, maka pulang ke masjid masing-masing, ke kampung masing-masing, niat bagaimana memakmurkan masjid Allah, menolong agama Allah. Ayat 112 yang artinya mereka orang-orang kafir diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itulah karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi orang kafir itu dimanapun saja berada, ya, mereka sebenarnya itu dihinakan oleh Allah, ya, walaupun uangnya banyak, ya, menurut data itu, masya Allah, hartanya melimpah, pabriknya di mana-mana, usahanya di mana-mana. Jadi antara kehinaannya apa? Mereka mau tidur saja kadang tidak bisa. Perlu dibantu obat penenang, perlu dibantu obat tidur. Ya. Kalau orang iman baru baca Quran aja udah ngontakan tuh. Saking tenangnya hati gitu ya. Gitu. La ilaha illallah. Maka itu hadirin yang mulia. Nah, hadir majelis taklim, hatinya tenang, hatinya rindu, akhirnya bahagia. Yang ada itu bahagia. Walaupun sarapannya nasi pecel, tempe goreng, tapi nikmat. Allah, la ilaha illallah. Nah, maka di sini hadirin yang mulia. Nah, kemudian orang-orang kafir itu kalau ingin keluar dari kehinaannya, di sini Allah sudah menerangkan, illa bihablin minallah, kecuali yang berpegang teguh dengan agama Allah. Wa hablin minan nas, dua syaratnya ada. Ya, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan juga dia ini berpegang teguh dengan janji yang sudah dikerjakan dengan manusia, harus ditepati, gitu. Harus dikerjakan. Kita punya muamalah, punya janji ini, janji itu dengan hamba-hamba Allah yang lain berupa manusia, ini kita tepati juga. Itu nanti dikuatkan dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua tepatilah akad-akad, gitu ya. Kalau kita akad utang piutang, ya kita harus berusaha untuk menyaur. Kalau akad ini dan itu, ya kita tepati waktunya, insya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, orang-orang kafir ini mereka dihinakan oleh Allah, sebabnya adalah yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Baik orang Yahudi, orang Nasrani, sudah diterangkan jelas dalam kitab mereka. Orang Yahudi diberi kitab Taurat, orang Nasrani diberi kitab Injil. Mereka sendiri mengingkari, tidak mengimani apa yang Allah turunkan dalam ayat-ayat kitab mereka. Begitu juga kalau kita ambil pelajaran, orang iman, orang Islam, nah ini kok mengingkari Al-Quran, mengingkari hadisnya baginda Nabi, nah ini sebenarnya dalam bahaya. Nah, mereka juga bisa jadi dihinakan oleh Allah. Maka inilah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari agama supaya kita terselamatkan dari kehinaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian hadirin yang mulia, mereka dihinakan sebabnya yang berikutnya, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi, khususnya orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel, ya. Di antaranya yang diturunkan kepada mereka ada 70 ribuan para nabi, para rasul yang
dikirim oleh Allah untuk orang-orang Yahudi khususnya di Bani Israel, kurang lebihnya seperti itu. Dan mereka kalau nggak setuju dengan ajaran Nabi yang berdakwah kepada mereka langsung dibunuh. Nah, maka disinilah orang-orang yang membunuh para alim ulama, karena alim ulama atau romo kiai bunyai yang ada di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah seperti para nabi, para rasul. Nah, hanya saja tidak ada jaminan maksum dari Allah, ya. Karena dalam sebuah hadis al ulama'u warasatul anbiya, para alim ulama di kalangan umat akhir zaman ini adalah pewaris para nabi. Dan maka masya Allah jazakumullah khair, negara kita melindungi para kiai, para alim ulama. Semoga negeri kita semakin makmur, ya. Amin. Dengan berkahnya melindungi para ulama, para keturunannya Rasulullah, para habaib, ya. Melindungi para aulia, wali-walinya Allah, melindungi para dai-dai juga. Kemudian hadirin yang mulia, asbab berikutnya juga orang kafir diberikan kehinaan oleh Allah, dzalika bima asau, karena mereka itu maksiat, durhaka kepada ajaran agama, tidak mentaati ajaran nabinya, kemudian wakanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Makanya kita makan, kita minum, ini juga dibolehkan, bahkan perintah Allah. Akan tetapi kulu washrobu wala tusrifu, kalian makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Begitu juga kalau dikiaskan, kalau sudah ngantuk ya tidur aja, gitu. Tapi ya jangan lama-lama tidurnya, ya. Nah, cukuplah malam itu 4 jam, 5 jam, setelah itu bangun tahajud. Nah, siang hari qailulah, cukup 1 jam, 1,5 jam tidur siang, ya, untuk persiapan sholat tahajud. Nah, ini ya amalan kita memang seperti itu. Sampai kapan? Gak lama, sampai dijemput malaikat Israel. Maka kita terus berusaha istiqomah iman, terus berusaha istiqomah amal soleh sampai wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin, ya. Ayat 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, ya. Jadi tidak semua orang Yahudi Nasrani, orang kafir itu akhirnya sama, tidak. Akhirnya ada yang beriman, bahkan akhirnya ada yang setiap hari baca Al-Quran, ya, setelah mereka iman tentunya. Bahkan setelah itu mereka juga menjadi ahli sujud. Jadi, ahli sujud itu sampai tingkatannya apa? Keningnya itu ada hitamnya itu. Karena kalau sujud lama akhirnya kapalan, gitu. Kalau kita sebagian mungkin tangannya sudah kapalan karena saking lamanya macul, saking lamanya megang cangkul, gitu. Mungkin ada yang kapalan di kakinya karena ini itu. Nah, sekarang kita berusaha untuk kapalan karena apa? Banyaknya melakukan sujud. Nah, insya Allah, ya. Kemudian ayat 114 yang artinya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Nah, jadi orang-orang Yahudi Nasrani atau orang kafir yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, hari-hari baca Al-Quran, hari-hari sholat, melakukan sujud. Nah, akhirnya juga mereka ini mau bergerak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jangan lupa, ya, bergerak amar ma'ruf nahi mungkar ini juga ada adab-adabnya. Di antaranya diterangkan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu, ajaklah manusia itu taat kepada Allah bil hikmati, dengan lemah lembut, dengan hikmah, ya, dengan senyum, ya, dengan sifat kasih sayang, gitu. Nah, kadang orang itu kan ini keliru sikap hatinya itu, benci dia dengan orang yang belum iman kepada Allah, belum amal kebaikan, malah benci. Nah, ini keliru. Justru kita mendatangi orang yang dalam keadaan jauh dari agama adalah dengan sifat kasih sayang. Syukur-syukur, langkong-langkong diketakni hadiah Allah, ya. Langsung niku cash mangke tindak teng masjid, gitu. Allah.
insya Allah. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wa yusari'una fil khairat, mereka bercepat-cepat dalam mengerjakan kebaikan, ya. Nggak males-malesan, ya. Pergi sholat jamaah, sungguh-sungguh cepat ke masjid, ya. Bahkan usaha sebelum azan dikumandangkan sudah ada di masjid, ya Allah. Nah, ini ada orang itu cerita, dia dulu tuh kalau usaha itu katanya selalu gagal terus itu. Akhirnya setelah ikut amar ma'ruf nahi mungkar kurus 3 hari, ya, mendengar fadilah sholat jamaah. Akhirnya dia membaca hadis itu. Orang yang menjaga sholat jamaah rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Akhirnya dia usaha, saking senangnya sholat jamaah, 10 menit, 5 menit sebelum azan dia sudah di masjid. Akhirnya usahanya meningkat luar biasa. Allah, omsetnya nggak karu-karuan. Allah, masya Allah. Nah, inilah hadirin yang mulia. Jadi dalam janji Allah itu dan janjinya Rasulullah itu pasti benarnya, ya. Maka bagaimana kita usaha wa yusari'una fil khairat. Nah, kalau orang kok males-malesan pergi sholat jamaah, ini bahaya ini, ya. Jangan-jangan sifat nifak atau munafik itu sudah ada dalam hatinya. Karena sifatnya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mana mereka bangkit menuju sholat, mereka bangkitnya males-malesan, aras-arasen. Karena ibu-ibu kita semangat menawi jalure kok aras-arasen, ditargib mawon. Napa mulai nak targibe? Ya, Pak, nah ini sarungnya, sajadahnya, ini minyak wanginya, ini siwaknya. Silahkan ke masjid biar rezeki keluarga kita, anak cucu kita lancar. Allah, langsung semangat lancar ya, Pak, ya. Ibu ingin semangat, aku ingin semangat, insya Allah. Bahkan orang yang cepat-cepat dalam kebaikan ini Allah sifati wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Dan memang manusia itu, Pak Bu, ya, tidak bisa dihindari yang namanya sifat malas itu nggak bisa. Karena itu ya memang godaan. Selain itu ya namanya kita manusia. Maka kalau pas malas-malasnya gimana? Allahumma pakso. Nggih, kula niku nate tanglet teng rencang niku. Kang sampean kok semangat banget to anu salat tahajud maca Qur'ane. Amalannya nopo kan? Ya, akhirnya dia ini pun jawab, amalannya gampang, Allahumma pakso. Dipun pakso mawon. Makanya kalau lama-kelamaan sudah merasakan lezat, merasakan nikmat, akhirnya mau meninggalkan sholat jamaah, mau meninggalkan ngaji, mau meninggalkan majelis taklim, itu akhirnya iman-iman gitu. Allah. Insya Allah Bapak Ibu, ya. Kemudian ayat 115. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kebaikan apapun ya pasti akan dipandang dan dinilai oleh Allah, tidak akan dihindari. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Zalzalah, "Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang kok mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji akum yang sangat kecil, ya Allah akan melihat, dia juga akan melihat bagaimana hasilnya, bagaimana pahalanya. Begitu juga keburukan. Maka kita selalu berdoa semoga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, kita dijaga dari bermaksiat kepadanya. Allahumma amin. Baik, pertama tentang soft, bila mana di masjid atau musola yang kita dapati ada sajadah, itu mungkin sudah didesain ya, gambar sajadah itu satu orang kok, satu porsi sajadah mungkin satu orang ya. Nah, kemudian mungkin orang itu kan beda-beda, ada yang porsi tubuhnya melebar, ada yang ramping gitu. Nah, maka di sini kaidahnya itu sebenarnya bukan sajadah, tapi kaidahnya adalah sawu bainal a'qabi wal manakibi, luruskan dan rapatkan shaf antara, kalau yang ke belakang dan ke depannya itu sesuai ini tungkai gitu. Jadi tungkainya itu jamaah lurus semua gitu.
Nah, kemudian untuk kanan kirinya itu bainal manakibi ini. Jadi kadang ada orang gemuk, kemudian kakinya agak kecil ya. Nah, itu bukan terus kakinya nyuwun sewu dibegagakan gitu enggak. Ya sesuai porsinya kurang lebih 1 jengkal antara 2 kaki itu. Nah, tapi yang penting ini pundaknya itu paling enggak rapatlah dengan temannya yang kanan kirinya itu. Kalau Nabi meluruskan saf seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua tentang imam ya, bila mana ada jemaah perempuan, Pak ya. Nah, apakah sejajar dengan ibu-ibu gitu atau bagaimana? Dalam satu jamaah wanita semuanya. Ya, wanita semua. Ya. Untuk yang imamnya ini apakah sejajar dengan jamaah tersebut ataukah imamnya ini posisinya ada di lebih maju gitu? Sebenarnya ya, siap. Jadi dalam urusan ini, kalau dalam mazhab Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, imam tentunya lebih maju, walaupun hanya jarak sedikit, atau paling tidak kalau seandainya tempatnya tidak memungkinkan, itu imamnya itu sama, gitu. Nah, maka kalau ketika berdiri itu lututnya itu tungkainya tadi sama. Kalau makmumnya agak maju sedikit, itu malah makmumnya tidak sah. Nah, kalau seandainya imamnya duduk, kemudian makmumnya juga duduk, mohon maaf itu bokongnya itu pantatnya itu sama minimal. Gitu. Kalau yang lebih baik ya imamnya lebih maju. Gitu. Kalau seandainya tidurnya terlentang itu juga ada kaidahnya. Gitu. Yaitu kepalanya itu tidak lebih maju kepalanya si makmum itu. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti ada pendapat Imam lain, contohnya Imam Maliki. Ya. Kalau Imam Maliki tidak masalah, makmum lebih maju daripada imam. Yang penting si makmum mengetahui pergerakannya imam. Contohnya di Masjidil Haram, gitu. Masjidil Haram itu makmum itu kan kadang di tengah, gitu. Nah, bahkan sekarang sudah ada tempat itu, kalau nggak salah di Babul Fatah atau mana itu dekatnya itu kanannya itu tempatnya imam di situ. Dan sedangkan para makmumnya kan pada maju ke depan, gitu. Nah, pada maju ke depan, sebagian mendekati Ka'bah itu. Tapi kalau untuk jamaah ibu-ibu tetap sekarang sudah ditertibkan softnya itu. Nah, sudah ditertibkan softnya, ibu-ibu pada di belakang. Paling tidak sudah disiapkan musola lin nisa, tempat sholat untuk para wanita. Bahkan umroh terakhir bulan kemarin itu, bulan Januari itu ada ibu-ibu samping kita itu diingatkan, Bu, belakang tidak mau. Akhirnya betul kan kena CCTV ya, nah, langsung didatangi askari, langsung diberdirikan suruh pindah ke musola bagian perempuan gitu. Jadi kalau tertibnya imam dalam mazhab Syafi'i lebih maju daripada makmum walaupun sama-sama perempuannya gitu. Kemudian yang ketiga tentang sholat tarawih. Oke, imamnya mungkin terlalu cepat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau bicara sah atau tidak sah, selagi bacaan Fatihahnya itu masih benar, kemudian ada tumak nina, itu tetap sah walaupun makmumnya terlambat. Mungkin karena makmumnya mu'alaf atau baru masuk Islam, bacaan-bacaan belum terlalu hafal, atau memang tabiatnya makmum itu orangnya itu lelet gitu, lambat lah ya. Nah, ini tetap sah karena sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau nyuwun sewu baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah boleh, mana ar-rahmanir-rahimnya, mana maliki yaumiddinnya? Iya karena butuh lah, iya karena ta'in. Kan kadang ada orang itu ya, bismillahirrahmanirrahim boleh, amin, Allahu akbar sampai Allah. Nah, ini tumak ninanya juga di mana kalau seperti itu. Nah, sedangkan tumak nina kalau dalam mazhab Imam Syafi'i juga hukumnya adalah termasuk rukun sholat. Nah, kemudian ini kalau bicara tentang sah tidak sah seperti itu. Nah, kemudian ada hadis yang menerangkan, ya, orang sholat tapi dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah. Di antaranya hadis yang menerangkan sebaik-baik orang mencuri adalah yang mencuri dalam sholat. Karena apa orang mencuri dalam sholat? Nanti ketika ditanya, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Gitu ya. Hanya sempurnanya rukuk, baca tasbih 3 kali, ada tumak nina, itu sempurnanya sujud juga seperti itu, jidatnya menempel, tangan menempel, seperti itu. Makanya
kita belajar membaca fadilah sholat sehingga sholat kita semakin sempurna. Kita belajar fikih di Masjid Al-Muhajirin ya, supaya sholat kita semakin sempurna. Insyaallah ya. Jadi keibadatan dakwah ya tidak diragukan lagi. Tadi sudah diterangkan, kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Gitu. Kemudian diantaranya lagi kita menunaikan perintah Allah. Karena perintah Allah bukan hanya melulu iman saja, bukan hanya sholat, zakat, puasa, bukan itu saja. Termasuk perintah Allah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di dalam hadis kan diterangkan, kalau orang itu tidak ada yang mau bangkit amar ma'ruf nahi munkar, kalau seandainya suatu daerah kok isinya munkar saja atau kebanyakan mayoritas munkar, di situ ada orang soleh, kalau seandainya turun azab, orang soleh pun akan kena azabnya. Makanya dakwah itu kan masya Allah ya, fadilahnya banyak sekali. Sehingga kadang orang itu siap menjual ini, menjual itu. Ini kalau sudah siap beneran ya, jangan dipaksa lah, gitu ya. Nah, karena kalau dia berani menjual sebagian hartanya, kemudian dia silaturahim, dalam silaturahim sendiri akan meluaskan rezeki. Nah, akhirnya apa yang sudah ia korbankan akan diganti oleh Allah. Bahkan gantinya itu 10 kali lipat minimalnya. Bahkan akan dilipat kali gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Termasuk fadilahnya amar ma'ruf nahi munkar juga, keluar ke sana kemari itu sejauh mana kita melangkah untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, sejauh itu juga kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, kita misalkan Haji pernah melangkah ke Mekah Madinah ya, pernah ke Thailand juga. Kalau kita jalan kaki itu sudah berapa puluh ribu bahkan berapa juta langkah ini. Nah, disitulah setiap satu langkah akan meninggikan satu derajat, satu langkah yang berikutnya menghapuskan satu dosa. Itu diantara fadilahnya itu. Makanya latihannya nggak usah jauh-jauh dulu. Kemana Pak Ji? Waktu gajah. Cukup 30.000 sana 3 hari ya, 30.000. Ya, seperti itu Pak Ji ya. Kalau makmum ya sudah betul-betul melihat kalau imamnya nggak sah, contohnya dia tadi jelas tidak mengerjakan duduk di antara dua sujud, bahkan tidak mengerjakan sujud yang kedua tentunya gitu. Kalau tasyahud awal kan hukumnya sunnah gitu. Ya maka makmum yang yakin ya dia langsung boleh niat mufaroqah, memisahkan diri ya, memisahkan diri, dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Atau misalkan sudah diingatkan tasbih, kok nggak mau itu, ya sudah nanti setelah salam boleh menyempurnakan satu rakaat. Jadi ada dua alternatif, okay? Boleh menyempurnakan satu rakaat. Nah bagi makmum yang itu tadi mungkin keilmuannya ya belum ngaji di Selasa pagi sama Kamis pagi, ya mungkin ya seperti itu. Ya terus kita bina, kita nasihati dengan lemah lembut, ya. Nah, apalagi kalau digoncengkan mobilnya Pak Lasmi diajak ngaji saya. Nah, nanti diajak ngaji biar tambah baik. Jadi dari satu segi orang sudah mau ke masjid itu sudah untung, gitu. Nah, untuk berikutnya kita sempurnakan lagi. Kemudian yang kedua tentang niatnya imam. Jadi niat itu sebenarnya ketika dilafalkan di dalam hati. Kalau ketika diucapkan itu punya sunnah. Ya, jadi kalau sudah kita ingatkan, misalkan sholat zuhur, dia bacanya usolli fardhu asri, sudah diingatkan duhri, ya. Kok masih ngotot nggak mau, yaitu kandungan dia. Ngerti ya? Ya, tetap yakinnya apa yang diucapkan dalam hati ya. Kalau sudah sesuai waktunya itu sudah. Ada dia, Allah yang terakhir saya mohon doanya putra bagus sekaligus masuk dalam ini kalau operasi yang jangan operasi mugi-mugi jamaah kita ini Pak Mahwanto ugi putranipun Pak Agus ya
oleh pun Pak Asmen mugi-mugi dipun paringi kesehatan sadaya melampaui ibadah mulai sadaya mas mulai ala hadiniyah wa ala kulli sholihal fatih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.